Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas satu teori sastra nih. Sering banget nih dianggap rumit, tapi sebenarnya tuh seru banget loh kalau kita bahas dengan cara yang lebih santai. Yaitu mengenai pendekatan dekonstruksi dalam sastra lintas budaya. Yuk kita pahami secara pelan-pelan. Jadi pernah gak sih kalian tuh baca karya sastra terus mikir, loh kok artinya beda ya kalau dipahamin dari sudut pandang lain? Nah, itu namanya dekonstruksi. Jadi, teori dekonstruksi ini dikenalkan oleh Jacques de Derrida. Jadi, intinya beliau itu bilang kalau makna itu nggak pernah benar-benar tetap. Nah, makna itu berubah tergantung siapa yang baca dan bagaimana cara kita melihatnya. Nah, dekonstruksi itu bukan merusak teks, tapi itu lebih kayak mengajak kita untuk ngebuka lapisan-lapisan makna yang sama ini nggak kelihatan. Misalnya nih, apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik kalimat yang kelihatannya simpel? Ada nggak sih nilai-nilai budaya tertentu yang nggak kita sadari, tapi sebenarnya tuh ngaruh sama makna? Atau jangan-jangan makna yang kita anggap pasti benar itu cuma hasil kebiasaan saja? Nah, jadi sebenarnya dekonstruksi itu mengajarkan kita buat nggak terlalu buru-buru percaya pada satu makna tunggal. Jadi selalu ada makna lain yang bisa kita gali. Coba sekarang kita bayangin nih, ada sebuah karya sastra yang muncul dari pertemuan budaya yang berbeda. Nah, itu yang disebut karya sastra lintas budaya, tempat dinilai di mana nilai, identitas dan cara pandang dari berbagai budaya itu ketemu dan saling bertabrakan. Nah, contohnya pendekatan dekonstruksi dalam film pendek Crowded the Stereotype. Jadi film ini tuh ngasih gambaran kita gimana budaya itu memandang perempuan dan bagaimana stereotip gender itu tuh sering banget dibentuk secara kaku. Kalau kita lihat dari kacamata dekonstruksi nih, jadi kan kelihatan banget nih kalau stereotip gender tuh sebenarnya tuh nggak tetap, tapi bisa berubah gitu ya. Nah, apa yang dianggap wajar buat perempuan itu sering hasil konstruksi budaya saja, bukan fakta alam gitu, atau bukan fakta asli gitu. Nah, jadi kalau lewat film ini kita tuh jadi sadar kalau identitas gender itu tuh nggak sesempit yang sering kita bayangin gitu. Jadi kalau di konteks Indo nih, yang masih kuat banget kan nilai patriarkinya, pembacaan kayak gini tuh jadi makin menarik gitu, karena film ini tuh bukan cuma soal tokoh, tapi juga menyentil pola pikir sosial yang udah lama mengakar. Jadi biar gampangnya, kita bisa pakai 3 langkah umum untuk mendekonstruksi sebuah karya. Yang pertama itu mencari oposisi biner. Nah, oposisi biner itu tuh kayak konsepsi yang sering dianggap berlawanan. Contohnya nih, laki-laki, perempuan, sama kuat dan lemah. Itu kan sangat berlawanan ya. Nah, sering banget nih budaya kita tuh masih menempatkan satu sisi di atas sisi lainnya. Yang kedua yaitu membalikkan hierarki. Jadi dekonstruksi ini tuh menunjukkan bahwa dua konsep itu tuh sebenarnya tuh saling membutuhkan. Contoh nih misalnya kan, kalau emosional itu kan sering dianggap negatif. Tapi tanpa emosi kita juga nggak bisa punya empati. Jadi kadang yang dianggap lemah justru punya sisi yang nggak disadari. Yang ketiga yaitu menawarkan kemungkinan makna baru. Jadi setelah hierarki tadi dibongkar, muncullah ruang buat tafsiran baru yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran. Jadi simpelnya gini, dekonstruksi itu bikin kita sadar kalau nggak ada makna yang fix banget. Jadi selalu ada celah dan cara baca lainnya. Jadi kalau kedua budaya itu bertemu dalam satu karya, otomatis kan maknanya kan jadi makin banyak nih. Apa yang terlihat sederhana buat budaya tertentu bisa jadi punya arti lain di budaya lain. Nah, disinilah dekonstruksi itu pas banget dipakai. Jadi dekonstruksi itu membantu kita melihat bagaimana karya itu menegosiasikan nilai budaya. Nah, gimana tradisi ketemu modernitas dan gimana suatu pandangan itu bisa dipertanyakan lagi. Jadi sastra lintas budaya itu penuh banget pergeseran makna. Dan dekonstruksi itu
alat buat ngejelasin pergeseran itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, jadi kita bisa tarik nih dari obrolan kita tadi. Jadi itu dekonstruksi itu tuh mengajak kita untuk membaca teks itu lebih dalam dan gak terpaku pada satu makna aja. Nah, lintas budaya itu menunjukkan bahwa karya sastra itu selalu hasil penemuan nilai-nilai budaya yang berbeda. Nah, kalau dua pendekatan itu digabung, kita kan jadi bisa ngelihat nih kalau makna itu nggak selalu bergerak dan nggak pernah benar-benar final kan. Nah, karena makna itu cair, jadi pembaca dari zaman atau budaya yang berbeda itu bisa memberi tafsiran yang berbeda juga. Jadi gitu teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Kalau suka pembahasan santai dengan teori sastra ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.